Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan ada 4 poin penting yang menjadi prioritas dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, yang mana salah satunya adalah penataan tenaga honorer. Nah, informasi yang Pak Ibu di sini sampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bongkar 4 poin yang diprioritaskan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, yang salah satunya adalah tentang penataan tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, kalau penataan tenaga honorer telah termuat di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, tentunya kita ingin mengetahui kira-kira bagaimana mekanismenya. Untuk itu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan nasib honorer sebagaimana yang diungkap oleh Menpan RB. Ada 4 poin yang diprioritaskan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, yang salah satu di antara 4 poin itu adalah tentang penataan tenaga honorer. Diketahui juga bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengungkap bahwa penataan tenaga honorer menjadi salah satu poin yang diprioritaskan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Diketahui juga bahwa penataan tenaga honorer menjadi salah satu itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Berarti untuk tahun 2024 tahun depan, para honorer tidak perlu khawatir karena memang penataannya spesial telah diatur dalam payung hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tidak hanya penataan tenaga honorer saja, terdapat juga beberapa poin yang juga diprioritaskan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Dikutip dari laman menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap ada 4 poin yang diprioritaskan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, yaitu sebagai berikut. 1. Pelayanan dasar. Yang kedua, optimalisasi penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan tenaga teknis di sektor prioritas. Dan poin keempat adalah pengurangan rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kabarnya bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara hingga saat ini
masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah. Jadi, masih dalam tahap ini, jadi dengan rampungnya nanti peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara menjadi hal yang sangat ditunggu, khususnya oleh para tenaga honorer. Kenapa? Karena memang dengan rampungnya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, itulah yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa salah satu poin di antara 4 poin itu dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN adalah penataan tenaga honorer. Bagaimana tidak? Karena memang peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu merupakan salah satu aturan yang dapat menjadi payung hukum bagi nasib tenaga honorer. Jadi pemerintah juga berencana untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN yaitu P3K. Pengangkatan menjadi P3K itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penataan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer dalam hal penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan 4 poin yang diprioritaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sebagaimana yang disampaikan bahwa ada 4 poin prioritas Menpan RB dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Bapak Ibu honorer, sedikit tambahan informasi sebagaimana informasi yang sudah beredar juga sebelumnya bahwa pada tahun 2024 terkait dengan penataan honorer yang harus melalui verifikasi dan validasi. Kemudian para honorer diangkat menjadi ASN P3K, baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Satu ketegasan pemerintah bahwa dalam hal ini nantinya para honorer di-ranking berdasarkan kinerja terbaik. Dan salah satu syaratnya adalah kinerja Bapak Ibu honorer selama tahun 2023 tahun ini. Jadi untuk itu bagi seluruh Bapak Ibu honorer, silakan tunjukkan kinerja, silakan tunjukkan kualitas kerja agar Bapak Ibu tidak sia-sia kelak pada tahun 2024 segera diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semoga sukacita Undang-Undang ASN dalam hal penataan dan pengangkatan honorer di tahun 2024 itu menjadi bagian seluruh Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi lama di negeri ini. Demikian informasinya, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton dan juga bagi Bapak Ibu yang lain, jangan segan-segan sharekan informasi ini kepada rekan sahabat, famili, saudara yang mungkin memerlukan informasi terkait dengan penataan honorer 2024. Semoga mereka juga tidak ketinggalan informasi sebagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih.